dan juga teman-teman sekalian yang hadir pada diskusi kelompok 3 hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Arabella dengan akhiran NIM 137. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kelompok 3 untuk memaparkan isi materinya. Langsung saja pada kelompok 3 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan memaparkan materi berjudul Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga dengan akhiran NIM 114. Di bagian A ini pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam suatu individu, objek atau fenomena yang mengarah pada tingkat yang lebih maju, kompleks atau matang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang. Kalau faktor eksternal itu yaitu hal yang muncul atau ada dalam diri seseorang, siswa, peserta didik yang meliputi lingkungan atau pendidikan khususnya, dan pengalaman siswa terhadap riset dan inovasi. Kemajuan ilmu pengetahuan mendorong penemuan teknologi baru. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama faktor biologis, kedua faktor psikis, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. Kalau faktor psikologis ini yang mempengaruhi perkembangan yaitu hormon, motivasi, dan kesimpulannya itu faktor yang mempengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal ini yang mempengaruhi peserta didik yaitu faktor genetik, faktor psikologis, dan faktor fisiologis. Faktor eksternal yang mempengaruhi peserta didik yaitu faktor ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Itu saja pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Nah, baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Baik, bagi teman-teman jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Saudari Fitria, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya mau bertanya. Kan tadi ada penjelasan tentang faktor internal dan eksternal. Nah, pertanyaannya itu bagaimana interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal dalam perkembangan, serta berikan contoh antara faktor internal dan eksternal dalam perkembangan. Sudah jelas, moderator? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Naila Darwis untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, pertanyaan saya di sini terkait faktor eksternal yaitu tentang lingkungan. Bagaimana lingkungan sekolah di perkotaan dan pedesaan itu dapat menciptakan perbedaan perkembangan peserta didik, dan apa solusi yang dapat diberikan untuk meminimalkan kesenjangan tersebut? Apakah sudah jelas?
Bagaimana pemateri? Apa pertanyaannya? Sudah jelas. Oke, baik. Satu orang penanya lagi untuk sesi pertama. Izin saya. Baik, saya persilahkan kepada Sarma Ayu. Jadi kan yang saya tulis juga tadi di grup itu kan ada perkembangan atau proses perubahan bertahap dalam individu, nah mengarah pada tingkat lebih maju atau matang. Jadi bisa jelaskan kapan perkembangan seseorang itu bisa dibilang matang? Apakah dilihat dari faktor umur atau faktor pencapaian mereka? Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Bagaimana pemateri? Apakah ingin diberi waktu atau langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman? Pemateri on mic. Saudara Yoga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria Makmur. Baik, saya persilahkan. Moderator. Jadi pertanyaannya itu bagaimana interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam perkembangan, serta berikan contoh antara faktor internal dan eksternal dalam perkembangan. Faktor internal ini merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, seperti genetik, kepribadian, dan kondisi kesehatan. Sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan sekitar, seperti keluarga, pendidikan, budaya, dan pengalaman sosial. Interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam perkembangan sangat penting karena kedua faktor ini saling mempengaruhi dalam bentuk perkembangan individu atau organisme. Faktor internal merujuk pada elemen yang berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti genetika, kesehatan tubuh, dan proses biologis. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan lingkungan luar yang mempengaruhi individu seperti keluarga, budaya, pendidikan, atau lingkungan sosial. Contoh dari faktor internal itu seperti genetik. Warisan genetik dari orang tua ini akan mempengaruhi ciri-ciri fisik dan potensi kecerdasan seseorang. Terus ada kesehatan. Kondisi fisik seperti adanya penyakit atau gangguan kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan berkembang, baik secara fisik maupun mental. Dan yang ketiga, kepribadian. Aspek seperti kecenderungan, emosional, dan bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan dunia sekitar berperan dalam perkembangan psikologis. Dan contoh faktor eksternal itu seperti di lingkungan keluarga. Dukungan atau masalah dalam keluarga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial seseorang. Kalau keluarga yang harmonis itu cenderung membantu perkembangan psikologis yang sehat. Dan kedua itu lingkungan pendidikan, seperti sekolah dan guru. Ini memainkan peran besar dalam perkembangan kognitif dan sosial anak. Dan yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Norma dan nilai yang ada dalam masyarakat atau budaya
berada dapat mempengaruhi pandangan hidup, perilaku, dan interaksi seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Nah, jadi sebelum saya kembalikan kepada penanya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, saya persilahkan. Baik, saya rasa tidak ada ya. Jadi langsung saja saya kembalikan kepada penanya bagaimana tentang jawaban yang telah diberikan oleh pemateri, apakah sudah dapat dipahami? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah paham. Jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban tersebut adalah perkembangan seseorang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti kondisi biologis, terus genetika dan kesehatan tubuh, serta faktor eksternal yang melibatkan lingkungan luar yang mempengaruhi individu seperti keluarga. Faktor internal memberikan potensi atau dasar untuk perkembangan, sementara faktor eksternal berperan dalam merangsang atau membentuk bagaimana potensi tersebut berkembang. Dan kedua, sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Fitria. Jadi langsung saja saya kembalikan lagi kepada pemateri. Bagaimana, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Bagaimana, pemateri? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan selanjutnya? Saudara Yoga. Baik, izin moderator. Ya. Saya menjawab pertanyaan dari Saudari Sarma Ayu. Pertanyaannya itu bisa jelaskan kapan perkembangan seseorang itu bisa dibilang matang, apakah dilihat dari umur seseorang atau pencapaian mereka. Jadi perkembangan seseorang itu bisa dibilang matang ketika individu tersebut telah mencapai tingkat kematangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif yang sesuai dengan usianya. Kematangan ini bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial. Seperti kematangan fisik, tubuh telah mencapai pertumbuhan maksimal dan fungsi organ telah stabil. Dan kematangan emosional, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik, seperti mengendalikan amarah dan atau menghadapi stres. Dan kematangan sosial, ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan yang terakhir, kematangan kognitif, kemampuan untuk berpikir secara logis, mengambil keputusan yang bijaksana, dan memahami konsekuensi dari tindakan. Terus kematangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman dan pembelajaran. Jadi kematangan seseorang bukan hanya soal usia, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang itu mengembangkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Ada orang yang sudah matang secara emosional dan mental di usia muda, sementara ada yang masih berjuang menemukan kedewasaan meskipun usianya sudah lebih tua.
Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu jawaban dari pemateri. Jadi sebelum saya kembalikan lagi kepada penanya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada teman-teman sekalian bagaimana jika ada yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari Saudara Yoga, saya persilahkan. Baik, saya rasa tidak ada ya. Jadi langsung saja saya kembalikan kepada penanya bagaimana tentang jawaban yang telah diberikan Saudara Yoga, apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih untuk moderator. Mungkin yang bisa saya tangkap sedikit itu kayak kematangan setiap individu bukan semuanya tentang umur. Karena mungkin dari kehidupan sehari-hari saya mungkin yang saya dapatkan tuh kebanyakan orang itu melihat umur sebagai titik maksimal kematangan. Padahal kan perkembangan dalam pembelajaran atau pengetahuan tentang hidupnya itu belum optimal. Jadi kayak seseorang bisa mengembangkan dirinya dalam aspek kehidupan tanpa harus melihat umurnya. Kayak tadi yang Yoga jelaskan itu eh, ada yang masih berjuang menemukan kedewasaannya meskipun usianya sudah lebih tua. Baik, terima kasih untuk saya kembalikan baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan lagi kepada pemateri bagaimana, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Bagaimana pemateri? Apakah ingin diberi waktu? Bagaimana Saudara Yoga? Apakah ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Saudara Yoga? Tunggu Zara, tunggu. Oke. Baik, saya berikan waktu. Saya berikan waktu 5 menit untuk pemateri untuk mencari jawaban dari penanya.
Izin moderator. Oke, baik, langsung saja kepada Putri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Naila Darwis. Jadi pertanyaannya itu bagaimana lingkungan sekolah di perkotaan dan pedesaan dapat menciptakan perbedaan perkembangan peserta didik. Apa solusi untuk meminimalkan kesenjangan tersebut? Jadi perbedaan lingkungan sekolah di perkotaan dan perdesaan itu, kalau di lingkungan sekolah di perkotaan dan perdesaan seringkali memiliki perbedaan yang signifikan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama itu fasilitas dan infrastruktur. Sekolah di perkotaan biasanya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan akses teknologi. Kalau di sekolah pedesaan itu seringkali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, atau akses internet. Yang kedua itu kualitas guru. Guru di perkotaan cenderung lebih berkualitas karena akses terhadap pelatihan dan sumber daya yang lebih baik. Kalau guru di pedesaan itu mungkin kurang terlatih atau kurang termotivasi karena keterbatasan sumber daya dan insentif. Ketiga, akses terhadap teknologi. Peserta didik di perkotaan lebih terbiasa dengan teknologi seperti komputer dan internet yang mendukung pembelajaran modern. Peserta didik di pedesaan itu mungkin kurang terpapar teknologi sehingga kurang siap menghadapi tuntunan dunia digital. Yang keempat itu lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan perkotaan itu cenderung lebih heterogen dan dinamis, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Kalau di pedesaan cenderung lebih homogen dan tradisional yang mungkin membatasi eksposur terhadap ide-ide baru. Solusi untuk meminimalkan kesenjangan, yang pertama pemerataan fasilitas dan pendidikan. Pemerintahan harus memastikan semua sekolah baik di perkotaan maupun pedesaan memiliki fasilitas dasar yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Dan yang kedua, pelatihan dan insentif untuk guru. Memberikan pelatihan berkala untuk guru di pedesaan agar mereka dapat mengajar dengan metode yang lebih modern. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi pendidikan. Memperluas akses internet dan perangkat teknologi di sekolah pedesaan. Menggunakan pembelajaran online untuk memberikan akses terhadap materi berkualitas tinggi. Yang keempat, program beasiswa dan bantuan finansial. Memberikan beasiswa untuk siswa pedesaan agar mereka dapat mengakses pendidikan berkualitas dan di perkotaan atau melalui program khusus. Yang terakhir, kolaborasi antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Membangun program pertukaran guru atau siswa antara sekolah perkotaan dan pedesaan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab.
Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menyanggah jawaban dari Saudara Yoga, atau mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban? Oke, baik. Mungkin tidak ada ya. Jadi, maaf. Ada yang ingin menambahkan jawaban kepada Saudari Naila Huria Balkis, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya ingin menambahkan sedikit. Jadi pertanyaannya Saudari Naila Darius itu, bagaimana lingkungan sekolah di perkotaan dan pedesaan dapat menciptakan perbedaan perkembangan peserta didik. Apa solusi untuk meminimalkan kesenjangan tersebut? Jadi menurut saya itu di lingkungan sekolah di perkotaan itu fasilitas pendidikannya biasanya lebih lengkap. Ada laboratorium, perpustakaan, terus ada akses internetnya itu lebih cepat, serta lebih banyak tenaga pengajarnya yang berkualitas. Selain itu, kayak anak-anak di kota juga lebih sering terpapar teknologi yang berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mengasah keterampilan mereka. Sementara kayak sekolah di pedesaan itu banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas, seperti biasanya kalau misalnya masuk lab itu biasa cuma kelas yang dipakai guru, terus guru yang terbatas, dan akses internetnya itu tidak memungkinkan atau tidak stabil. Jadi akibatnya itu peserta didik mungkin kesulitan mengajar pelajaran yang membutuhkan teknologi atau referensi tambahan. Jadi untuk apa solusi untuk minimalkan kesenjangan tersebut itu mungkin menambahkan pemerataan fasilitas seperti pemerintah, pihak terkait perlu memastikan sekolah di desa punya akses ke fasilitas seperti internet, laboratorium, dan perpustakaan. Terus kayak adalah pelatihan guru, meningkatkan kualitas tenaga pengajar di pedesaan seperti mereka bisa mengajar dengan metode yang lebih kreatif dan efektif. Terus ada meningkatkan keterlibatan masyarakat. Mungkin orang tua itu dan komunitas setempat untuk lebih aktif dalam mendukung pendidik anak-anak, misalnya dengan membuat kelompok belajar atau menyediakan akses ke bahan bacaan. Mungkin tambahan dari saya itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Jadi selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana penanya, apakah sudah dapat dipahami dari jawaban yang telah diberikan pemateri dan juga tambahan dari Saudari Naila Huria Balkis? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah sangat puas dengan apa yang telah disampaikan atas pertanyaan saya tadi. Nah, dapat saya tangkap di sini bahwa lingkungan sekolah di kota dan di desa itu sangat berbeda terhadap perkembangan siswanya, dan itu dapat membuat kesenjangan menjadi nyata. Kalau di kota itu fasilitasnya lengkap, kayak perpus, terutama toiletnya mungkin lebih bagus ya. Terus gurunya itu kompeten, dan sinyal internetnya itu kalau di kota itu lumayan kuat atau kencang. Terus bisa ikut ekskul. Contohnya itu kayak ekskul robotik atau bisa juga kursus-kursus bahasa. Biasanya ada di sekolah-sekolah yang ada di kota. Sedangkan di desa itu fasilitasnya itu seadanya. Gurunya itu biasa juga bisa mengajar 3 matkul, padahal bukan
bidangnya, tapi dia mengajar pada bidang yang tidak dia kuasai. Terus juga sinyalnya, biasa sinyal internet di desa itu lumayan lelet ya, karena saya mengalami. Terus mungkin itu saja, dan terkait dengan solusi yang tadi disampaikan, yang pertama itu ada pemerataan fasilitas sekolah. Semua sekolah yang ada di kota dan di desa itu harus disamaratakan. Terus dengan kasih insentif ke guru, terus kolaborasi sama pihak lain kayak perusahaan atau komunikasi buat bantu akses teknologi ataupun beasiswa. Intinya itu semua masalah-masalah ini harus diberikan solusi bersama-sama antara pemerintah, pihak sekolah, terutama juga pihak orang tua ataupun siswanya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Naila. Nah, itu tadi selesai sudah untuk sesi pertanyaan pertama. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada Ibu bagaimana, apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin bisa lanjut saja moderator, sepertinya masih ada yang mau bertanya di WA grup itu, difasilitasi dulu. Silakan sesi kedua. Oke, baik. Kita masuk ke sesi kedua. Jadi untuk teman-teman saya harapkan lebih aktif lagi untuk diskusi kedua ini. Jadi saya harapkan semua bisa bertanya dan juga jika ada ingin yang menyanggah atau menambahkan jawaban, saya persilahkan. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja. Oke, baik. Kepada Saudari Corina, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, kan di WA itu pertanyaanku ada saya kirim, apakah boleh saya menambahkan pertanyaanku? Sedikit menambahkan pertanyaan. Kepada pemateri, apakah boleh? Bagaimana Saudara Yoga? Apakah bisa ditambahkan untuk pertanyaannya? Iya, bisa. Tambahkan. Baik, saya persilahkan untuk dari menambahkan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apa yang mempengaruhi psikologis kesehatan fisik dan mental perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan bagaimana cara mengatasi agar psikologi kesehatan fisik dan mental itu tetap berkembang dengan baik? Apakah sudah jelas? Nanti saya kirim kembali pertanyaannya di grup. Oke, baik. Terlebih dahulu, mohon maaf, tadi saya lupa untuk membuka jawabannya itu berapa pertanyaan. Jadi untuk sesi kedua ini saya membuka 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin saya persilahkan lagi. KB moderator, boleh satu saja tadi punyanya Corina, setelah itu mungkin ditutup ya. Oh, oke, baik Ibu.
Untuk pemateri mungkin saya berikan waktu 5 menit karena tadi pertanyaannya mungkin ada yang ditambahkan. Jadi saya beri waktu 5 menit kepada pemateri untuk mencari jawaban. Izin moderator mau menjawab. Oke, baik. Persilahkan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, pertanyaan dari Corina itu, apa yang mempengaruhi psikologis, kesehatan fisik, dan mental perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Dan bagaimana cara mengatasi agar psikologis, kesehatan fisik, dan mental itu tetap berkembang dengan baik? Perkembangan psikologis, kesehatan fisik, dan mental individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama dari lingkungan keluarga, hubungan dengan orang tua, pola asuh dan dukungan emosional dari keluarga sangat mempengaruhi perkembangan psikologis. Dan konflik keluarga, kekerasan atau kurangnya perhatian
dapat menyebabkan masalah emosional dan mental. Dan yang kedua itu lingkungan sosial, interaksi dengan teman sebaya, bully, atau tekanan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dukungan sosial yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan psikologis. Dan yang ketiga itu pendidikan dan stimulasi kognitif. Akses berkualitas dan stimulasi intelektual sejak dini mendukung perkembangan kognitif dan emosional. Kurangnya stimulasi dapat menghambat perkembangan potensi individu. Yang keempat, kesehatan fisik. Nutrisi yang baik, aktivitas fisik, dan tidur yang cukup sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental. Penyakit kronis atau kurangnya perawatan kesehatan dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Yang kelima, trauma atau pengalaman buruk. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang terdekat dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental. Yang keenam, genetik dan biologis. Faktor genetik dapat mempengaruhi kecenderungan terhadap gangguan mental atau kondisi kesehatan tertentu. Ketidakseimbangan hormon atau kimia otak juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang terakhir, budaya dan norma sosial. Harapan budaya, stigma, atau tekanan untuk menyesuaikan diri dapat mempengaruhi identitas dan kesehatan mental. Cara mengatasi dan mendukung perkembangan yang baik itu yang pertama, pola asuh yang positif. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional, kasih sayang, dan batasan yang jelas tanpa kekerasan. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting. Dan yang kedua, lingkungan yang mendukung. Ciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung di rumah, sekolah, dan komunitas. Hindari paparan terhadap kekerasan atau konflik yang berkepanjangan. Pendidikan dan stimulasi. Beri akses ke pendidikan yang berkualitas dan kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif dan kreativitas. Dorongan anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Yang keempat, gaya hidup sehat. Pastikan nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik teratur, dan tidur yang cukup. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan narkoba. Yang terakhir, edukasi tentang kesehatan mental. Kurangi stigma tentang kesehatan mental dengan memberikan edukasi yang tepat. Ajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya moderator. Oke, baik. Saudara menambahkan jawaban. Oke, baik. Terima kasih atas moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menambahkan jawaban dari Yoga. Mungkin saya ini kayak cuman saling sharing saja sih sama teman-teman. Kayak kan tadi dari Yoga bilang kan, ada itu tentang menjaga kesehatan mental. Ini kayak saya cuman kasih tips juga sih, kayak sekalian berbagi ilmu bagaimana atau cara kita untuk menjaga kesehatan mental. For your information, remaja ini merupakan kasus gangguan mental paling banyak. Mengapa gangguan remaja ini memiliki kasus
atau prevalensi kasus gangguan mental tertinggi. Karena pada usia remaja ini kan kayak masih labil, jadi kayak masih sering apa ya, kalau orang bilang itu kayak masih sering ikut-ikut teman atau masih belum menemukan jati dirinya mereka. Karena kan ini masa remaja ini kan kayak masa peralihan dari masa anak-anak ke masa yang lebih dewasa. Terus cara mengelola kesehatan mental itu yang pertama, kalau ada masalah jangan dipendam. Saya tahu teman-teman di sini pasti sering mendapatkan masalah kan. Ternyata kalau misalkan masalah itu dipendam itu kayak tidak bagus. Kayak kita ini harus bercerita kepada orang-orang yang kayak dipercaya maupun kayak ahlinya. Karena seperti di kata lagunya Laskar Pelangi atau siapa, pokoknya misalkan teman-teman butuh tempat curhat atau mau kayak sharing-sharing, itu sebenarnya saya bisa. Karena AB ini kayak menerapkan kayak dari lagu yang kayak penggalan liriknya yang kayak bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga pun berlindung. Jadi buat teman-teman yang kayak apa ya, mau cerita itu kayak cerita masalahnya itu boleh, karena saya ini kan sebagai konselor. Jadi di mana konselor itu bertugas itu untuk menjadi tempat atau wadah dari remaja atau teman sebaya untuk menceritakan kayak masalah-masalahnya. Karena remaja ini butuhnya itu teman sebaya, karena kalau teman sebaya itu yang mengerti karena yang sefrekuensi. Kadang kalau kita mau curhat atau mau cerita ke orang yang lebih tua, takutnya mereka langsung menjudge kita. Kenapa saya bilang menjudge? Karena mungkin pola pikir atau cara pandang mereka dengan cara pandang remaja itu berbeda. Makanya kita butuh remaja atau sesama teman sebaya untuk bercerita. Terus yang kedua itu rajin berolahraga. Dengan rajin berolahraga itu dapat menaikkan imun senang kita, rasa perasaan senang, sedih. Pokoknya dengan berolahraga itu kita bisa mengatur semua jenis segala emosi perasaan yang ada dalam diri kita. Terus yang ketiga, kita itu bijak dalam mengelola emosi. Kita kan sebagai remaja ini kan kayak rentan masih tantrum dengan hal-hal yang buat kita marah atau buat kita tantrum. Jadi makanya kita itu perlu untuk mengelola emosi kita. Dengan cara dengan kita mengelola emosi kita, kita dapat meminimalisir gangguan kesehatan mental. Kenapa saya bilang dapat kayak berhubungan, karena ya begitu, harus pintar mengelola emosi. Kalau kita gampang tantrum, kalau kita tidak bisa mengelola emosi itu dengan bijak, maka kita kayak apa-apa pasti selalu dibawa emosi. Makanya itu kayak jadi salah satu penyebab juga sih, kayak tidak bisa mengganggu mengontrol atau mengelola emosi yang ada dalam diri kita. Terus yang keempat itu dengan makan makanan yang kita sukai. Tapi kita tidak boleh juga hanya memakan makanan yang kita sukai. Nah, Jaringannya jelek. Ya mungkin itu ya, jaringannya AB terkendala tiba-tiba. Bisa langsung aja moderator dilanjut. Mic-mu.
sorry maaf, langsung saja saya kembalikan kepada penanya bagaimana, apakah sudah bisa dapat dipahami jawaban yang telah diberikan oleh pemateri dan juga tambahan tadi dari saudara AB. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Yoga dan Ade juga. Yang dapat saya simpulkan dari kedua jawaban itu adalah perkembangan psikologi, kesehatan fisik dan mental individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa dipengaruhi berbagai faktor seperti genetik, lingkungan keluarga, pola asuh, pendidikan, dan interaksi sosial. Untuk mengatasi dan menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik, kita perlu mendapatkan dukungan profesional, pendidikan dan perkembangan diri, membangun hubungan sosial yang sehat, dan menjaga kesehatan mental. Dan dengan menjaga keseimbangan pada semua aspek tersebut, individu dapat tumbuh dan berkembang dengan secara fisik, mental, dan emosional sepanjang hidupnya. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Jadi itulah tadi diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kesimpulan hari ini. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang mempengaruhi peserta didik yaitu faktor genetik, faktor psikologis, dan faktor fisiologis. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhinya itu mempengaruhi peserta didik yaitu faktor fisis, ekonomi, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu untuk memberikan penguatan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasi dan diskusi kali ini lumayan ya, sudah ada peningkatan ya. Jadi adik-adik bisa ditingkatkan lagi ya. Tadi sudah bagus bahwa ketika kita menjelaskan itu pelan-pelan ya, walaupun mungkin Yoga ngebaca juga di situ karena nggak on cam ya. Tapi adik-adik di sini latihan gitu ya untuk bisa berbicara ya, berargumen ya. Nah, terima kasih juga untuk moderator dan untuk notulen. Nanti notulensinya diperhatikan ya, pemakalannya hanya Muhammad Yoga saja. Jadi jangan dikasih masuk namanya Fajar di situ karena dia tidak hadir ya. Oke. Ya, oke. Di sini saya mau mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa kita sudah berada di pertemuan keempat ya. Jadi adik-adik yang belum aktif, entah bertanya, entah menjadi moderator notulen atau menambahkan gitu ya, silakan masih punya waktu gitu ya untuk kalian aktif karena saya hanya bisa mengambil nilai individu kalian dari ketika kita kuliah online seperti ini gitu ya. Saya ada berapa pertemuan lagi, ada pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7, jadi ada 3 pertemuan lagi. Silakan di sini nanti saya mention nama-namanya yang belum ada sama sekali nilainya karena itu yang harusnya diperhatikan ya. Jadi mohon sekali karena kalau sudah lewat dari sesi saya tidak akan kasih tugas tambahan terkait
syarat untuk kalian ada nilai gitu ya. Jadi kalau sudah lewat dari sesi bersama saya, sudah masuk dosen baru, maka sudah tidak berlaku lagi nanti gitu ya, terkait nilai atau penambahan nilai dan segala macamnya itu. Jadi mohon diperhatikan ya. Ini ada beberapa mungkin yang belum ada sama sekali nilainya, mohon nanti bisa diingatkan teman-temannya ya. Ada Tiara, Nurfadila, Wastia, Cahyati, Vini, Najwa Putri, Manda, Ifta, Syafira, Amalia Amanda, Nur Afia, dan Isma ya. Jadi nama-nama itu mohon sekali adik-adik, saya sudah meminta tolong ke kalian untuk kalau nilainya mau bagus silakan bisa, masih ada 3 kali pertemuan ya. Jadi sisanya yang saya tidak sebutkan sudah ada nilainya ya. Nah, tapi juga adik-adik yang sudah ada nilainya boleh aktif lagi gitu ya. Saya tidak melarang kalian karena kalian ini di sini berlomba-lomba untuk bisa dapat nilai bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak ada nilainya sama sekali meskipun saya sudah sebutkan namanya, itu salah individunya gitu ya, karena tidak memperhatikan. Oke. Nah, tadi terkait materi hari ini saya tidak tahu apakah kalian jeli atau cermat tidak membaca PowerPoint-nya Yoga. Ya, Yoga yang membuat PPT kamu atau Fajar? Fajar, Ibu Fajar. Fajar. Tapi tidak dikoreksi lagi ya? Tidak, Ibu. Nah, di sini coba saya tampilkan lagi. Jadi adik-adik, ketika kalian itu mau presentasi, kalian sebenarnya tidak cukup untuk hadir saat itu juga gitu ya, sebagai bentuk kalian bertanggung jawab gitu ya terhadap peran kalian, tetapi juga dari segi konten ya. Di sini kalau kalian perhatikan, kita membahas tentang 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini dikatakan bahwa faktor yang berasal dari diri seseorang atau berasal dari dalam diri gitu ya. Namanya juga internal gitu. Internal itu artinya di dalam gitu ya. Nah, sementara kalau faktor eksternal itu faktor yang berasal di luar dari diri sendiri. Gitu. Nah, penjelasan faktor eksternal di sini tidak tepat ya, karena di sini sebenarnya lebih merujuk pada faktor internal penjelasannya gitu ya. Kalau dilihat penjelasannya ini sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, tapi yang ini peserta didik yaitu meliputi lingkungan. Nah, ini baru faktor eksternal. Jadi ada campuran di sini antara faktor internal dan eksternal yang ada di sub faktor eksternal. Faktor biologis, psikis, kemudian faktor psikologis itu masuk ke faktor internal gitu ya. Sementara faktor lingkungan ya itu dia masuk ke faktor eksternal. Lingkungan apakah itu dari lingkup keluarga, sekolah ataupun masyarakat itu masuk ke faktor eksternal gitu ya. Jadi mohon nanti adik-adik yang lain ketika mau tampil silakan dicek lagi isinya gitu ya. Karena tentu pasti dosen bakal akan mencermati itu gitu ya. Tapi tadi mungkin syukur-syukur tidak ada teman-temannya yang mencermati itu gitu. Entah mungkin tidak memperhatikan atau mungkin tidak melihat penjelasan tadi di layar gitu ya. Nah, nanti mohon ke depannya bisa diperbaiki lagi untuk kelompok yang akan mau tampil. Seperti itu ya. Oke, itu tadi koreksian untuk pemakalah ya. Saya mau tampilkan lagi terkait absensi ya. Jadi nanti saya tampilkan dulu absensinya, presensinya.
baru nanti saya tambahkan materinya ya. Saya mungkin akan keluar di jam 10.30 karena setelah ini saya harus siap-siap ke kampus ya. Oke, sebentar. Saya sebutkan dulu yang di sini masih sementara saya kasih alfa. Nanti setelah itu boleh adik-adik bisa komplain apabila kalian hadir di sini, gitu ya. Jadi yang pertama Nur Fadila, yang kedua Nur Afia, ketiga Fajar, keempat Najwa, Putri. Nah, ada 4 orang ini, silakan. Apakah mungkin ada yang terlambat? Ibu saya Nur Fadila, jaringanku jelek Ibu, jadi tak keluar. Jaringan Ibu. Boleh satu-satu, kalau semuanya bicara saya tidak tahu namanya siapa, atas nama siapa yang bicara gitu ya. Pertama Nur Fadila. Nur Fadila ini kenapa? Tadi jaringanku kurang bagus, jadi tak keluar-keluar Ibu. Oke, setelah itu Nur Afia. Jaringan jelek sini, Bu. Siapa lagi tadi itu? Saya Nur Afia, Bu. Oke, sebentar. Najwa ada? Saya satu kamera sama Najwa, Ibu. Apa HP-nya lowbat? Nah, kalau sudah begitu, siapa yang salah? Kalian harusnya ya, karena tidak prepare. Jadi lain kali minta tolong adik-adik gitu ya. Karena kalian ini yang berhak untuk belajar gitu ya. Jadi kalau tidak memanfaatkan waktunya, maka ya itu tadi gitu ya. Entah presensinya tadi ya, untung saja saya konfirmasi di sini. Yang kedua materinya, entah kalian menyimak atau tidak gitu ya. Jadi manfaatkan sekali waktu kita bareng-bareng ini di kelas ini gitu ya, karena jarang kita tiap hari begini gitu ya. Jadi mohon kalau misalnya kita mau masuk, disiapkan entah itu HP-nya, kalau misalnya udah lowbat, dicas dulu, paketan habis, dicek dulu gitu ya. Kalau jaringan jelek, mungkin langsung bilang ke saya, entah ditulis di kolom chat sini gitu ya. Maaf Ibu, mungkin sepertinya saya jaringannya begini gitu ya, biar saya bisa expect kalian itu perhatian dengan kelas ini gitu ya. Mohon ya, yang tadi saya kasih alfa, saya kasih hadir lagi. Jadi di sini berarti ada Fajar saja yang saya kasih alfa. Semuanya sisanya sudah saya kasih hadir. Oke. Sudah ya, berarti kita sudah clear untuk presensi ya. Nah, sekarang kita ke materinya ya. Jadi tadi materi kita terkait faktor-faktor ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia gitu ya. Tapi mungkin kita spesifikkan ke perkembangan peserta didik atau siswa ya. Nah, oke, sudah tersimpan. Oke. Mana tadi? Oke. Ya, ya.
balik lagi ya ke materi. Nah, adik-adik semua, tadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini adik-adik sudah bertanya terkait faktor internal dan faktor eksternal dan juga kombinasinya gitu ya. Kalau di manusia itu bagaimana gitu ya. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan gitu ya terkait materi hari ini bahwa faktor-faktor ini sebenarnya ketika kita mau ngejelasin gitu ya, kayak faktor internal itu tidak bisa cuma satu saja faktor gitu ya, karena tadi setiap faktor itu punya pembagiannya lagi gitu ya. Tadi ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam diri kita. Nah, yang ada di dalam diri kita itu juga tidak tunggal, tetapi banyak gitu ya. Kita individu ini saja kompleks gitu ya. Nah, jadi misalnya faktor diri kita gitu ya, yang bisa mempengaruhi diri kita gitu ya, itu misalnya tadi genetik gitu ya, atau sifat bawaan ya, yang diturunkan oleh orang tua kita gitu ya. Entah kita misalnya secara fisik lebih mirip atau lebih cenderung gitu ya, mirip dengan salah satu dari orang tua kita gitu ya, entah faktor tinggi gitu ya, faktor kita suka makanan tertentu gitu ya, itu adalah gen juga salah satunya gitu ya. Kita cenderung menyukai makanan tertentu, kita cenderung menyukai sesuatu gitu ya, itu bawaan dari gen bisa gitu ya. Nah, kemudian misalnya emosi gitu ya, karakter, itu juga bisa dari gen sendiri gitu ya, dari gen kita tanpa kita manipulasi gitu ya. Jadi secara alami kita sudah ada gitu ya bawaan-bawaan itu. Nah, kemudian pertama tadi gen ya. Nah, yang kedua, gen ini ketika terekspresikan atau ketika dia aktif gitu ya, dia akan memunculkan sifat atau karakter yang kita bisa, entah kita bisa lihat atau yang kita bisa amati gitu ya, secara fisik ataupun secara mungkin sifat gitu ya. Nah, gen ini itu terwujud dari hormon-hormon di dalam tubuh kita gitu ya. Misalnya ada anak yang cenderung dia itu hormon adrenalinnya itu tinggi. Nah, hormon adrenalin tinggi itu dipicu oleh gen di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi gen yang mengekspresikan hormon adrenalin itu tinggi, sehingga misalnya dampaknya ke kita yang punya hormon adrenalin tinggi adalah mungkin pertama dia mungkin positifnya adalah dia itu cepat aware sama sesuatu gitu. Dia cepat peduli, sadar dengan lingkungan sekitar dia. Tapi mungkin negatifnya adalah dia punya perasaan yang cenderung lebih cemas gitu anaknya gitu ya. Nah, jadi hormon ini tuh juga kita harus bisa kenali di diri kita bahwa saya ini kecenderungannya seperti apa, pasti mungkin ada hormon yang menyebabkan saya seperti ini gitu ya. Jadi hormon itu harus dikendalikan juga gitu ya. Kalau kita sadar bahwa misalnya saya ini anaknya begini karakternya gitu ya, coba kalian pelajari kenapa bisa seperti itu. Berarti mungkin dari hormon apa nih yang ada di tubuh kita yang tinggi, yang nggak balance gitu ya, sehingga itu yang bisa nanti kita kontrol gitu ya. Nah, hormon itu secara wajar atau normal itu ada terus sebenarnya, tetapi kita harus mengontrol jangan sampai dia berlebihan ataupun jangan sampai dia kekurangan gitu ya. Nah, kemudian ada mungkin hormon misalnya hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu yang membuat kita lebih rileks, misalnya hormon serotonin, dopamin gitu ya. Nah, kita mungkin ngecek lagi ke diri kita gitu. Kita ini cenderung anak yang gampang stres atau apa. Nah, itu bisa jadi entah hormon keduanya ini yang rendah gitu ya, sementara hormon stresnya yang tinggi gitu ya. Nah, itu jadi dua sub ini ya, sub jenis ini yang ada di faktor internal ini kita juga harus bisa kenalin gitu ya. Jadi ada faktor gen dan faktor hormon.
gitu ya. Nah, kombinasi keduanya yang akan membentuk kita itu karakternya seperti apa, pembawaannya kita seperti apa, karakter fisiknya kita seperti apa gitu ya, kecerdasan kita seperti apa gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang paling kompleks juga gitu ya. Jadi saya bilang faktor internal tadi sudah kompleks, nah faktor eksternal ini paling kompleks gitu ya. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor yang ada atau muncul di luar dari kontrol kita, yaitu yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, lingkungan yang terdekat dari kita adalah lingkungan keluarga gitu ya, orang tua gitu ya, ayah dan ibu, kemudian mungkin ada saudara kita gitu ya, dan orang-orang di sekitar kita gitu ya, yang mungkin tinggal bareng dengan kita setiap hari gitu ya, walaupun mungkin dia bukan keluarga gitu ya. Jadi itu adalah orang-orang di sekitar kita yang masuk ke dalam faktor eksternal yang paling dekat gitu. Jadi kalau bisa diilustrasikan, kita sendiri adalah titik gitu ya, titik. Nah, kemudian faktor eksternal keluarga itu adalah lingkaran pertama gitu ya. Kemudian faktor eksternal kedua misalnya sekolah gitu ya, atau misalnya yang paling sering kita ketemu gitu atau kita berinteraksi selain dengan lingkungan keluarga. Itu misalnya ya sekolah gitu ya, atau mungkin kalau di sini kalian kampus gitu ya, teman-teman kampus, dosen gitu ya. Kemudian faktor eksternal yang ketiga, lingkaran ketiga itu adalah mungkin komunitas gitu ya, atau orang-orang yang kita temuin tapi mungkin lebih jarang gitu ya. Nah, ada lagi sebenarnya lingkaran keempat mungkin gitu ya, yaitu faktor lingkungan yang tidak fisik, atau dalam hal ini mungkin maya gitu ya, karena kita sekarang itu ya apa-apa bersinggungan dengan teknologi, jadi walaupun kita tidak kenal orang itu atau kita tidak tahu orang itu secara fisik gitu ya, atau secara kita ketemu langsung, dengan kita misalnya kena paparan informasi dari dia atau mereka atau siapapun itu, nah mereka bisa jadi yang membentuk kita juga. Jadi dia adalah faktor mungkin lingkaran yang selanjutnya gitu ya. Nah, harusnya kan seperti itu ya idealnya. Kita tahu bahwa lingkungan terdekat kita itu adalah keluarga, sekolah mungkin atau pendidikan dan komunitas, baru misalnya lingkungan maya. Itu secara idealnya seperti itu. Artinya kita dekat dengan, harusnya dekat sama orang tua gitu ya. Kita punya kedekatan secara emosional dengan orang tua. Tetapi ini tidak tidak menutup kemungkinan ini bisa saja tidak terjadi di orang tertentu atau di anak tertentu gitu ya. Misalnya tadi lingkaran yang paling belakang atau paling luar itu adalah lingkungan maya. Nah, lingkungan maya yang harusnya dia tidak begitu dekat dengan anak ini, bisa jadi dia masuk ke lingkaran pertama. Nah, kalau seperti itu ada resiko di situ ya. Karena yang harusnya dekat dengan orang secara fisik yang kita ketemuin, yang kita tahu dia itu seperti apa gitu ya di rumah gitu ya, itu malah jadi lingkaran yang paling luar misalnya, atau dia bisa jadi ya fisiknya kita berinteraksi gitu ya, tapi secara emosional kita nggak dekat gitu ya, atau misalnya anak itu dengan keluarganya nggak dekat gitu ya, sehingga yang tadinya lingkarannya itu dia harusnya paling pertama, tapi jadinya lingkaran yang paling luar atau paling asing di diri anak itu. Nah, itu yang akan bisa membuat banyak resiko yang akan terjadi gitu, atau yang timbul gitu ya, gara-gara itu tadi gitu ya. Harusnya secara normalnya bagaimana, tapi yang terjadi bagaimana. Nah, itu yang biasanya disebut sebagai masalah gitu ya, problem atau masalah itu adalah suatu istilah atau suatu keadaan di mana yang seharusnya itu tidak terjadi gitu ya. Nah, jadi akan ada banyak masalah gitu ketika yang idealnya itu tidak terjadi gitu ya di diri anak itu gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus memahami konsep itu gitu ya. Adik-adik harus memahami bahwa setiap dari manusia gitu ya, anak-anak itu mereka misalnya berlaku atau bertindak
sesuatu atau demikian itu pasti punya banyak penyebabnya, multifaktor gitu ya. Tidak bisa kita misalnya hanya menyebutkan satu saja faktornya, tapi pasti akan banyak sekali kombinasi yang menyebabkan anak itu misalnya bertindak atau berlaku demikian. Entah itu bertindak atau berlaku yang positif atau yang sewajarnya atau senormalnya, atau ada juga yang berlaku sebaliknya gitu ya. Yang tadi masalah tadi gitu ya. Nah, itu. Jadi kombinasi antara faktor internal, di mana faktor internal lagi ada kombinasi lainnya, misalnya gen, hormon, kemudian gen dan hormon ini bisa memunculkan bentuk fisik anak itu gitu ya, atau bentuk psikologisnya gitu ya, atau karakternya. Kemudian tadi faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya juga banyak sekali gitu ya. Ada keluarga mungkin, kemudian keluarga di sini bisa dipecah lagi, ayah, ibu, saudara, atau misalnya orang-orang yang ada di dalam rumah itu gitu ya. Kemudian faktor lingkungan yang selanjutnya misalnya sekolah di sini ada banyak juga orang-orangnya gitu ya. Ada teman-teman sebaya dia, ada teman di di umur yang lebih muda, misalnya adik tingkatnya atau adik kelasnya, ada juga yang lebih tua gitu ya, seniornya, ada juga guru-guru, kemudian ada juga mungkin orang-orang lain di sekolah itu gitu ya, yang berinteraksi dengan dia, kemudian lanjut ke misalnya lingkungan yang lebih luar lagi, yaitu komunitas gitu ya, dan lingkungan maya tadi, yaitu internet itu ya. Jadi adik-adik semua itu yang sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, tapi kita memahaminya sederhana gitu, bahwa itu konsepnya seperti itu gitu ya. Tetapi ketika muncul studi kasus atau contoh di kehidupan sehari-hari gitu ya, misalnya kita melihat ada anak yang seperti ini, ada anak yang seperti itu gitu ya, bisa saja kalau kita telusuri lebih lanjut penyebabnya itu pasti beraneka ragam gitu ya. Nah, misalnya penyebab yang beraneka ragam ini yang mana yang paling dominan gitu ya, entah dari pola asuh orang tua atau dia misalnya secara di dalam dirinya sendiri, misalnya dari gennya, dari biologisnya gitu ya, yang mungkin kurang atau kurang optimal, sehingga nanti memunculkan kayak kasus-kasus atau masalah-masalah yang menyebabkan anak itu tidak berkembang dengan optimal gitu ya. Jadi menarik sekali konsep ini gitu ya, karena kita bisa bawa konsep faktor-faktor ini untuk bisa menjelaskan anak-anak itu punya keadaan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan bisa dieksplor lagi lebih lanjut terkait faktor-faktor ini ya. Saya sendiri juga ketika menyimak kalian juga banyak coretan di sini gitu ya, tapi saya tidak bisa menjelaskannya satu-satu karena sudah waktu juga ya. Jadi silakan bisa nanti dipelajari lagi atau mau didiskusikan lagi di WA group, silakan gitu ya, karena saya belum bisa menjawab secara spesifik ke setiap pertanyaan tadi gitu ya. Harapannya tadi jawaban dari pemakalah sudah bisa menjawab, dan mungkin dari audiens tadi juga sudah menambahkan, semoga bisa memperkaya ya pemahaman kalian. Karena saya yakin mungkin ketika adik-adik yang bertanya pasti mungkin sudah punya jawaban juga gitu ya. Tinggal bagaimana jawaban kalian itu bisa mungkin dibandingkan dengan jawaban teman lain atau mungkin diperkuat dari mereka gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Kita cukupkan pertemuan keempat ini di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di pekan selanjutnya ya. Pekan selanjutnya itu di pertemuan kelima. Jadi silakan nanti sistemnya seperti itu ya. Kita bakal masuk ke kelas online ini dengan sudah prepare, ada moderator, notulen, dan yang bertanya, dan juga pemakalah. Kalau misalnya sudah ready, baru saya akan share linknya. Ini akan berlaku di mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga di mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi mohon bisa diperhatikan untuk kelompok yang belum tampil dan akan tampil di pekan selanjutnya.
Seperti itu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung adik-adik, semoga bisa bermanfaat materi hari ini dan bisa membuka wawasan kalian gitu ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dari saya, entah penjelasan saya masih umum sekali ataupun kekurangan dari mungkin tadi ya ketika saya berbicara. Kita cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.